Kamu boleh pergi ke sebuah ruko misalnya, atau ke sebuah daerah, atau di dalam bisnis, atau di dalam apa sajalah. Percayalah apa yang kamu injak akan menjadi milikmu. Ini kan sebuah ayat yang sangat memotivasi orang Kristen. Kalau nanti dikatakan janji Tuhan itu semuanya kita genapi, kita bisa berkata, Tuhan saya mau minta tanah seperti Abraham. Buktinya sampai sekarang rumah masih nyicil, Pak. Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Antakirana. Asa boas. Dari keblinger jadi kebener. Nah, ini nggak tahu nih, ini bener atau keblinger nih? Yang mana, Pantas? Yosua 1 ayat 3. Oh. Nah, ini kan kemarin ini masih ada khotbah-khotbah nih. Yosua 1 ayat 3 termasuk di dalamnya. Firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ini kan kata Tuhan kepada Yosua, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Musa mati diganti Yosua. Yosua diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan, menguasai tanah Kanaan, bagi-bagi jarahan ke-12 suku, menetap di sana. Dan ini menarik, sering dipakai oleh pendeta-pendeta juga dalam doa-doa, dalam konseling, dalam pemuritan juga. Berarti kita dengan ayat ini bisa pakai begini dong, bahwa kamu boleh pergi ke sebuah ruko misalkan, atau ke sebuah daerah, atau di dalam bisnis, atau di dalam apa sajalah. Percayalah apa yang kamu injak akan menjadi milikmu. Ini kan sebuah ayat yang sangat memotivasi orang Kristen ya. Gimana pandangan Pak Bos? Ini jawab serius nih. Gimana ya? Ini ayat yang mau motivasi betul, Panta. Tapi kan kita harus lihat konteksnya lagi nih. Apa tuh coba konteksnya? Lihat ya. Di Yosua 1 ayat 3 ya. Ini menarik nih, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Betul. Nah, tapi lupa ada ayat kalimat berikutnya kan, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi janjinya kepada Musa. Terus berarti ketika Yosua menginjak lalu Tuhan akan memberikan berdasarkan yang Yosua injak atau berdasarkan janjinya kepada Musa? Janjinya kepada Musa. Udah selesai dong. Berarti bukan karena. Berarti ini bukan tentang yang diinjak Yosua, tetapi yang dijanjikan ke Musa. Ya itu udah selesai dong. Selesai berarti. Ya. Jadi kalau orang Kristen sering menganggap semua janji di Alkitab adalah janji buat kita semua orang percaya. Itu keblinger dong. Banget ya. Jadi coba jelaskan dong, apakah memang semua janji di Alkitab itu bukan buat orang Kristen? Aduh, ya oke lah, jelaskan ya. Jelasin dong. Jadi gini, Bapak Ibu teman-teman, janji itu sebenarnya ada dua tipe di dalam Alkitab. Pertama, janji yang tak bersyarat, yang kedua janji yang bersyarat. Janji tak bersyarat kita tahu, janji tentang keselamatan. Barang siapa percaya padaku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi janji yang bersyarat itu juga banyak. Nah seringkali kita cuma dengar pendeta atau hamba Tuhan berkata, di dalam Alkitab ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Percaya janji Tuhan. Lihat dulu di dalam 365 kata-kata itu ada kata-kata yang bersyarat. Misalnya seperti ini. Yang diinjak oleh kamu akan kuberikan karena itu yang kujanjikan kepada Musa. Berarti syarat dari pengenapan janji tentang diinjak kepada Yosua itu karena syarat janji kepada Musa. Berarti Bapak Ibu kita harus selidiki dulu janji kita ini apa nih. Yang kita mau lakukan itu apa? Apakah janji Tuhan kepada kita direct langsung atau janji Tuhan lewat firman Tuhan atau lewat orang lain. Jadi masih banyak cara untuk kita memahami, Banta. Gak bisa langsung kita klaim. Jadi aplikasi janji-janji di Alkitab itu nggak bisa langsung diklaim ya? Bisa. Karena janji-janji itu janji buat orang-orang tertentu saat itu. Jelas. Konteksnya. Jelas. Oke. Nggak bisa. Ya, berarti termasuk itu dong Yeremia, yang di kitab Yeremia di 11 ayat 29. Bahwa aku merencanakan rancangan yang damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Hari depan penuh harapan. Itu berarti bukan janji buat semua orang Kristen. Bukan, itu kan untuk umat Israel yang ada di pembuangan. Oh, ketika mereka dibuang, Tuhan kasih penghiburan itu. Tuhan kasih janji. Betul. Bahwa nanti 70 tahun kamu akan keluar dari situ, kembali ke Yerusalem. Iya, dan betul sudah selesai janjinya. Dan betul. Jangan dipakai lagi sekarang.
Oke, berarti tidak bisa janji di Alkitab itu menjadi universal. Tidak. Karena di situ mengandung konteks yang personal ya. Betul. Oke. Karena kalau semua janji di Alkitab, saya lagi bayangin nih. Kalau semua janji di Alkitab itu harus digenapi semua orang Kristen, maka ketika Tuhan berjanji kepada Maria, kamu akan mengandung seorang anak. Kalau namanya dia Yesus. Kandunglah semua. Ya, kita mengandung semua berdua. Iya dong, betul. Kalau nanti dikatakan janji Tuhan itu semuanya kita genapi, kita bisa berkata, Tuhan saya mau minta tanah seperti Abraham. Nah, buktinya sampai sekarang rumah masih nyicil. Nah, terus kalau begitu, yang janji-janji Alkitab yang buat universal orang Kristen itu gimana dong? Yang mana itu? Makanya baca dari sisi perjanjian baru. Baca PL pun harus dari sisi perjanjian baru. Kalau saya bilang perjanjian baru, Bapak Ibu, berarti saya sedang bicara tentang karya keselamatan Kristus. Itulah yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi yang sifatnya universal itu udah jelas keselamatan. Oke. Di dalam keselamatan itu ada karunia-karunia roh, yaitu Roh Kudus sendiri. Itu universal, Panta. Dan seharusnya keselamatan dan Roh Kudus itu adalah janji yang paripurna. Janji yang terpenting yang bisa dialami oleh semua orang. Udah itu aja. Lebihnya nggak ada. Berkat-berkat itu nggak ada. Silakan. Makanya Tuhan bilang orang yang nggak mau kerja jangan makan. Itu tegas loh. Jadi nggak ada hubungannya. Oh kamu tetap aja percaya Yesus, nanti janjinya akan terjadi. Enggak. You nggak kerja nggak makan. Ya Paulus saja kan kalau kita perhatikan, saya bangga sekali sih sama dia sih. Ya, artinya bukan dalam sistem kita seperti ini kan sekarang di gereja ada full timer dan sebagainya. Dia kan kontrak sendiri, kerja juga sendiri, biaya hidup sendiri, pelayanan sungguh-sungguh ya. Betul. Nah itu kan kalau dia pikik ya, cara berpikirnya seperti aku injak akan terjadi. Enggak tuh, dia injak ke daerah-daerah dia ditangkap. Dia injak makam agama dia ditangkap, di penjara sampai mati bahkan. Berarti jangan sembarangan ya kita quote-quote ayat untuk jadikan klaim punya saya. Kita perlu tahu konteksnya. Ayat itu berlaku kapan? Untuk siapa? Di mana? Dan kita perlu tahu janji yang untuk orang Kristen yang mana, gitu kan? Supaya kita nggak keblinger ya. Memang di Alkitab kenapa itu? Kalau gitu kan orang nanya gini, kalau gitu Pak, kenapa semua di Alkitab tuh ditulisin, bukan yang penting-penting aja? Nah ini menariknya Alkitab, supaya kita bisa pelajari hidup orang-orang percaya di masa lampau. Dan ketika Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan menggenapi. Betul, itu kan pembuktian. Makanya di Ibrani 11, saya ajak Bapak Ibu silakan baca Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman. Itu kan jelas, janji Tuhan digenapi. Dan kita bisa melihat, oh berarti janji Tuhan juga kepada saya pasti akan digenapi. Gitu. Tapi jangan janjinya kita klaim. Tuhan janji sama Pak Anta, pasti berbeda dengan Tuhan janji sama saya. Dan saya nggak bisa iri. Nggak bisa klaim, oh saya juga mau punya seperti Pak Anta, saya mau begini seperti nggak bisa. Betul. Ya, oleh karena itu penting sekali ya Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami Alkitab. Maka kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah, ketika kita baca renungan, kita harus cek ya, apakah benar-benar janji-janji ini hanya sekedar ungkapan motivasi yang gak ada bedanya dengan motivator yang di luar sana, supaya kita seneng saja, supaya pulang dari gereja rasanya waduh ada euforia, asik, ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan kaya, semua bisa. Ternyata keblinger di situ. Ya, maka jadi kita perlu memahami betul janji-janji di Alkitab itu bagi siapa, untuk siapa, kapan, di mana, sehingga kita bisa menjalani itu. Yang jelas yang Tuhan janjikan buat kita adalah barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Mendapat hidup yang kekal. Ya, janji Tuhan buat kita dia Immanuel, menyertai kita. Bahkan di Yohanes 17 itu Tuhan berdoa kan, supaya Tuhan memelihara menyertai murid-muridnya dan mereka yang mendengarkan pemberitaan murid-muridnya. Yang percaya atas pemberitaan murid-muridnya. Kita termasuk dong berarti yang percaya atas pemberitaan murid-muridnya. Nah itu janji misi namanya. Misi. Kalau orang yang bermisi pasti Tuhan sertai. Markus 16 ayat 15 kan, injak ular segala macam, minum racun maut nggak akan mati. Ya itu yang terjadi. Betul itu. Itu janji Tuhan di ladang misi. Ya ada closing statement? Gak usah di closing lah ya. Gak usah lah, udah ngerti lah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan podcast ini, jika ada pertanyaan, jika ada ketidaksetujuan, jika ada setuju, tulislah opini pendapat di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita pasti akan langsung menjawabnya. Sampai berjumpa dalam program podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.